Alhamdulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita jumpa lagi pada perkuliahan usul fikih, dan hari ini kita akan mengkaji tentang qiyas ya, dengan segala implikasinya. Dimaklumi bahwa qiyas itu tentu berasal dari bahasa Arab ya, qasa yaqisu qiyasan, yang berarti membandingkan atau menyamakan, menganalogikan sesuatu yang belum ada nasnya dengan sesuatu yang lain yang sudah ada nasnya. Itu secara istilah. Jadi dalam qiyas ini berarti ada dua peristiwa hukum. Yang satu ada nasnya dalam Al-Quran ya, seperti Khomer yang tadi disampaikan dalam makalah. Kemudian yang kedua ada whisky atau ada narkoba dan zat atau tip lainnya ya. Nah, tentu saja di dalam Al-Quran tidak ada hurimat alaikumul narkoba atau hurimat alaikumul narkoba. Nah, tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran adalah innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Tidak ada perintah untuk menjauhi khamr. Nah, kemudian para ulama mengkaji yang namanya khamr itu apa? Kenapa diharamkan? Jadi para ulama menemukan ilat hukum khamr itu adalah karena ia memabukkan. Jadi karena khamr memabukkan maka dihukumi haram. Nah, terus narkoba memabukkan tidak? Nah, kalau narkoba ini memabukkan maka hukumnya sama dengan khamr. Sehingga dengan demikian para ulama merumuskan bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Jadi setiap yang memabukkan namanya khamr, dan setiap khamr adalah haram. Nah, maka narkoba dan apapun sesungguhnya bukan berarti hanya narkoba ya. Apapun yang memabukkan, yang mengandung unsur memabukkan adalah muskir. Dan setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Apa yang dimaksud dengan memabukkan? Jadi katakanlah ini sebuah benda atau katakanlah tadi narkoba, baik dalam bentuk serbuk, cairan ataupun pil gitu. Nah, sepanjang ada unsur memabukkan pada benda ini, maka sepanjang itulah ini hukumnya haram. Tapi apabila unsur memabukkannya tidak ada pada benda ini, baik karena alami atau karena kimiawi, bisa dipisahkan antara unsur yang memabukkan dengan benda ya, maka tidak ada hukum haramnya. Iza takhallala, seperti ketika khamr sudah menjadi cuka. Khamr haram, cuka tidak haram karena unsur memabukkannya sudah tidak ada pada khamr tersebut karena sudah berubah menjadi cuka. Nah, jadi rumusnya atau kriterianya kriteria objektif. Sepanjang unsur memabukkan ada pada benda ini, maka sepanjang itulah hukumnya haram. Lepas daripada orang ketika mengkonsumsinya mabuk atau tidak mabuk. Jadi boleh jadi karena sejak kecil dikasih minum CM misalnya, cap motor atau whisky, maka sampai usia tertentu dia sudah tingkat imunitasnya
kekebalan tubuhnya sudah demikian rupa sehingga 1 botol 2 botol tidak mau memabukkan. Nah, tidak berarti bahwa itu karena tidak mabuk tidak haram gitu ya. Jadi mabuk ataupun tidak ketika orang itu mengkonsumsinya, sepanjang ada unsur muskir pada benda itu, maka sepanjang itu pula hukumnya haram. Dan sebaliknya, ketika unsur muskirnya tidak ada, maka tidak ada lagi hukum haram. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu tergantung pada ilat hukumnya. Ada ilat, ada hukum; tidak ada ilat, tidak ada hukum. Ada memabukkan, ada hukum haram; tidak ada memabukkan, tidak ada hukum haram. Itulah kias. Kemudian tadi disebutkan bahwa kias ini ada beberapa macam dilihat dari jenisnya. Ada kias aula. Nah, kias aula itu apabila yang dikiaskan itu lebih utama atau lebih berat kualitasnya dibandingkan dengan yang ada pada nas. Misalnya di dalam nas ada larangan untuk berbuat tidak sopan pada orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan di hadapan orang tua kata cis atau kata atau dan kata lain yang lebih kasar dari itu. Nah, kalau mengatakan cis saja, saja kepada orang tua sudah dilarang, maka bagaimana kalau Anda menempelengnya? Anda mencambuknya atau bahkan membunuhnya. Sekarang kan banyak ya di medsos seorang anak karena berbagai alasan kemudian membunuh orang tuanya. Nah itulah yang dimaksud dengan kias aula. Kias aula itu kalau mengatakan cis saja sudah tidak boleh, maka apalagi kalau menempelengnya, mencambuknya. Atau misalnya wala taqrabuz zina. Anda tidak boleh mendekati zina. Berarti kalau zinanya boleh dong. Nah, kalau mendekati saja sudah tidak boleh, apalagi melakukan zina ini. Itu namanya kias aula. Kemudian ada tadi kias adna yang lebih rendah. Nah, itu tadi mungkin unsur khomer itu dianggap bobotnya lebih tinggi dibandingkan dengan memabukkannya, unsur memabukkan yang ada pada narkoba. Nah itulah para ulama menyebut itu sebagai kias adna. Jadi lebih rendah dibandingkan dengan yang terdapat di dalam nas. Kemudian ada lagi kias musawi, sama-sama, jadi sepadan antara yang dikiaskan dengan yang mengkiaskan. Seperti ya katakanlah Anda mau jadi membunuh itu perbuatan yang diharamkan. Nah, bagaimana cara membunuhnya? Mau pakai golok, pakai senjata tajam lain gitu atau apa? Nah itu karena ilahnya sama, membunuh, artinya mematikan kehidupan seseorang. Maka mau pakai senjata tajam, mau pakai racun atau pakai pistol, pakai itu sama saja. Nah, itu namanya kias musawi. Jadi sama-sama mematikan, sehingga menggunakan alat untuk mematikannya apa saja dinilai sama membunuh. Jadi kembali pada definisi kita tentang kias tadi, jadi membandingkan dua peristiwa, yang satu ada hukumnya, yang satu lagi tidak ada hukumnya. Dan yang tidak ada hukumnya itu dibandingkan dengan yang ada hukumnya
karena ada kesamaan ilat di antara keduanya sehingga hukumnya pun sama. Inilah yang dimaksud dengan kias, baik oleh menurut Imam Syafi'i sebagai pelopor dan penggiat kias ya, sehingga para Imam Syafi'i mengatakan bahwa kias dengan ijtihad itu ismani lima'nan wahid, dua istilah tapi satu makna. Jadi Imam Syafi'i menyamakan kias dengan ijtihad sebagai dua istilah yang sama-sama memiliki arti. Nah, kemudian berdasarkan definisi itu maka kias rukunnya pertama harus ada asal. Ya, dalam konteks narkoba dengan homer berarti hukum asal itu atau asal itu adalah homer. Nah, gitu. Kemudian yang kedua ada puru. Puru itu narkoba sebagai unsur yang akan dibandingkan. Dua. Kemudian yang ketiga ada hukum asal. Jadi hukum yang terdapat pada homer, yaitu hukum haram ya, sebagai dasar untuk menyamakan antara narkoba dan homer tersebut. Nah, kemudian selain puru tadi ada ilat ya, ada ilat hukum yaitu unsur muskir ya, sebagai persamaan sifat yang ada pada asal dan sifat yang ada pada puru. Dan karena kesamaan itu maka kemudian hukumnya disamakan juga, yaitu sama-sama haram. Nah, kemudian bagaimana dengan rokok? Merokok itu hukum asalnya tentu saja halal sesuai kaidah al-aslu fil asya al-ibah, bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya mubah ya, karena Allah dalam Al-Quran menyatakan bahwa huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Jadi Allah menciptakan bumi dengan seisinya itu adalah lakum untuk kalian semua seluruhnya, kecuali yang diharamkan. Sehingga para ulama membuat kaidah al aslu fil asya al ibahah ma dalla dalilun ala ghairihi, sepanjang tidak ada dalil yang mengecualikannya. Nah, kemudian dari semula rokok itu haram, kemudian kita bisa melihat dampaknya, akibat dari merokok itu apakah menimbulkan dampak positif atau dampak negatif. Para ulama, para ahli, tentu saja dunia kedokteran menyatakan bahwa merokok itu tidak sehat. Kecuali kalau Anda mengatakan bahwa merokok itu sehat. Nah, tapi sejauh ini para ahli mengatakan bahwa merokok itu berdampak negatif pada kehidupan. Bukan hanya kehidupan dirinya si perokok, tapi juga memberikan dampak pada lingkungan. Ada istilah perokok pasif. Jadi tidak merokok, tapi karena berdekatan dengan orang yang merokok, kemudian akhirnya ya memiliki efek yang sama. Nah, karena dampaknya bagi kehidupan negatif, maka merokok itu meningkat hukumnya dari semula mubah menjadi makruh, karena dampaknya negatif. Bahkan kalau secara medis dapat dibuktikan atau secara empirik terbukti bahwa merokok itu berdampak kematian, merokok membunuhmu, misalnya seperti yang tercantum dalam iklan rokok itu, maka merokok hukumnya menjadi haram. Nah, dalam konteks ini para ulama kemudian bisa dikelompokkan menjadi dua. Ulama-ulama Muhammadiyah menyebut bahwa rokok itu haram karena merokok membunuhmu. Jadi diambil sebagai hukum maksimal, gitu ya. Karena
efek dari hasil penelitiannya, efek dari rokok itu ternyata punya dampak membunuh atau mematikan. Nah, ya memang tadi ada bantahan ya, ya paling kalau merokok itu dampaknya hanya pada paru-paru, tapi yang tidak merokok rupa-rupa. Jadi mending sakit paru-paru, mending rupa-rupa, gitu kan. Kemudian sementara ulama NU itu menetapkan hukum maksimalnya itu makruh, tidak sampai pada haram. Itu pun masih variatif ya di kalangan NU itu, karena para kiai itu tidak bisa ngajar ngaji atau nguruk ngaji kalau tidak merokok, maka merokok itu bisa mengundang inspirasi atau bisa mengundang ilham gitu ya. Bisa memancing ilham. Karena itu maka merokok itu bukan hanya makruh tapi sunnah karena berkontribusi untuk terhadap kebaikan ya, mengajar ngaji gitu. Katanya tidak bisa ngajar kalau tidak merokok. Ya walaupun itu tentu saja tesis ini perlu dibuktikan. Nah sehingga merokok itu tadi bukan hanya tidak makruh tapi malah sunnah. Bahkan seperti tadi ada di antara Anda yang menyatakan bahwa merokok itu atau pabrik rokok ternyata berkontribusi terhadap pajak negara, biaya cukai, gitu. Bahkan lebih jauh dari itu, ya secara nasional tadi betul bahwa kontribusi cukai terhadap APBN itu sangat besar. Dan karena itu ya tentu saja walaupun tadi ada iklan merokok membunuhmu, tapi pemerintah tidak pernah berani menutup pabrik rokok ya. Padahal kalau ingin prioritas kehidupan bangsa menjadi lebih sehat, ya tentu saja itu harus ditutup pabriknya ya, daripada hanya dengan slogan iklan merokok membunuhmu. Bahkan para buruh pabrik rokok itu juga kan katanya ini orang NU mengatakan bahwa mayoritas adalah Nahdliyin, termasuk petani tembakau di daerah Temanggung di sana, Kudus itu adalah warga Nahdliyin. Kalau rokok diharamkan atau minimal dimakruhkan gitu, itu akan berdampak negatif pada kehidupan ekonomi masyarakat Nahdliyin, petani tembakau atau buruh pabrik rokok di sana. Karena itu maka sebagian orang mengatakan bahwa ya merokok itu menimbulkan maslahat, katanya bisa berdampak positif bagi kehidupan negara maupun perekonomian komunitas NU secara khususnya. Nah, seperti itu. Jadi memang dalam Islam itu khususnya dalam soal-soal fikih kontroversi itu biasa terjadi. Jadi kalau Anda merasa aneh mengapa hukum Islam bisa macam-macam, justru kalau kita lebih lama bergaul dengan hukum Islam, yang aneh itu ketika hukum Islam cuma satu macam. Aneh kok hukum Islam cuma satu macam, padahal dalilnya bisa beberapa macam, padahal dalilnya atau ilat hukumnya ada beberapa macam. Sehingga itulah yang menjadi penyebab mengapa hukum Islam bisa macam-macam. Saudara kalian, saya kira ya hikmah dari perkuliahan ini setidaknya bahwa dengan mengenal qiyas Anda bisa mengembangkan hukum Islam dari semula hanya maknanya khomer, tapi kemudian bisa dikembangkan makna khomer itu pada segala jenis apapun yang mengandung unsur memabukkan,
maka itu haram. Jadi kalau Anda selama ini, kalau tidak ada kias, maka kita hanya memahami yang haram itu hanya innamal khamru wal maisir wal ansab. Tetapi dengan memahami kias, Anda bisa memahami bahwa kecubung, CM, cap motor, whisky, dan segala jenis yang memabukkan itu adalah haram. Sekiranya mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dan faidah dari perkuliahan ini. Amin. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.